Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah pada pagi yang sejuk ini, meskipun ada yang bersin-bersin, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita insyaallah berharap mendapatkan syafaat dari beliau, di mana di hari kiamat adalah sebuah hari yang sangat mencekam dan huru-haranya sangat berat, ya. Apalagi di sana berkumpul manusia seluruh dunia bermiliar-miliar, di padang mahsyar terutama kita tidak ada yang bisa menolong, Pak, ya. Coba bisa bayangkan, jangankan di padang mahsyar nanti, jangankan ya di tempat PKOR, Pekor, ada Lampung Fair misalnya. Kemudian kan malam ramai, Pak, malam ramai ya di PKOR pas acara ke Lampung Fair. Itu kita tersesat aja, itu nyarinya susah. Jadi mencari satu orang yang hilang di PKOR, Pekor, itu susah. Sama dengan di jamaah haji, Pak, sama. Di jamaah haji, ada jamaah haji yang hilang, itu juga susah harinya tuh. Padahal ya paling masih di kota Mekah juga kan, kota Mekah. Tapi ya jamaah haji kan jutaan. Apalagi di padang mahsyar. Nggak mungkin lah kita nyari mana papa gua, mana mama gua, nggak mungkin. Mana mertua gua, mana tetangga saya, mana RT saya, nggak mungkin. Miliaran orang jadi satu dalam keadaan tidak berbusana. Kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu nggak pakai baju, Pak. Kenapa? Nggak ada pabrik tekstil. Seritek aja udah tutup, ya. Pabrik tekstil, pabrik kain sarung atlas, gajah duduk, apalagi mangga, binamo apa? Diamond. Itu nggak ada, Pak, di akhirat itu pabriknya nggak ada. Jadi jangan nanti, masa Ustadz di hari kiamat kita telanjang. Iya, telanjang. Dan itu yang cerita Nabi Muhammad SAW kemudian bukan diprotes, ya, dipertanyakan secara serius oleh istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, nggak pakai busana? Iya. Apa kita tidak saling lirik-lirik, ya? Maka Nabi mengatakan pada hari itu setiap manusia memiliki persoalan, memiliki beban pikiran yang sangat berat, ya. Setiap pribadi pikirannya adalah bagaimana saya, selamat tidak. Jadi setiap orang pikirannya seperti itu, nggak sempat lagi untuk melirik kiri kanan. Nah, disitulah kita nanti perlu bantuan. Nah, bantuan itu namanya syafaat. Nah, syafaat yang kita tunggu adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah kita membaca sholawat, Pak. Perbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala. Kalau Sayyidina boleh, asal di luar sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sholawat sebanyak-banyaknya. Baik hari biasa maupun hari Jumat. Dan hari Jumat ditekankan oleh Nabi diperbanyak, ya, diperbanyak membaca sholawat. Hari Jumat. Kalau hari Jumat diperbanyak bukan berarti hari lain nol, bukan. Hari lain juga sholawat juga, ya. Cuma sholawatnya tidak sebanyak Jumat.
ya. Jumat itu khusus. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah-sunnahnya ya, terutama dalam seluruh aktivitas hidup kita, baik itu sholat, puasa, zakat, haji. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surat Ali Imran, qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah ya, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya kamu akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosanya, wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi satu, perbanyak sholawat, yang kedua ikut sunnah Nabi dalam seluruh tata cara ibadah, dari sholat sampai haji ya. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang bahaya meninggalkan sholat ya. Bahaya meninggalkan sholat. Ini penting sekali agar kita bisa mantap dan kita bisa dakwah kepada keluarga kita ya. Jadi sebelum kita dakwah kepada orang lain, kita dakwah kepada istri dan anak kita. Halaman 187. Hukum meninggalkan sholat ya. Hukum meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat wajib itu hukumnya kufur ya. Hukumnya keluar dari Islam. Oleh karena itu, barang siapa meninggalkan sholat dengan mengingkari hukum wajibnya, menurut kesepakatan ijma' para ulama, ya telah masuk dalam kategori kufur besar, meski terkadang dia juga mengerjakannya. Adapun orang yang meninggalkan sholat secara total, sedang dia meyakini hukum wajibnya dan tidak mengingkarinya, dia juga kufur. Yang benar dari pendapat para ulama adalah bahwa kufurnya itu adalah kufur besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Jadi kan ada kufur besar, ada kufur kecil, Pak. Kufur kecil itu adalah kufur yang pelakunya tidak keluar dari Islam. Ini perlu tambahan perlu tambahan wawasan dan ilmu. Apa contohnya kufur kecil? Contohnya kufur kecil adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, maka mereka itu adalah orang-orang yang kufur. Ya, para ulama menjelaskan kufron duna kufrin, ya, kufron duna kufrin. Jadi kafir yang tidak kafir. Nah itu, kafir yang tidak kafir. Artinya apa? Artinya dia tetap masih muslim, hanya dia berdosa besar. Ya, itu yang dimaksud dengan kufron duna kufrin. Tapi kalau yang kufur beneran, itu berarti dia telah di luar agama Islam. Ya, telah di luar agama Islam. Itu contoh ya. Jadi barang siapa hakim ataupun orang tua ataupun pemimpin yang tidak menerapkan syariat Allah, maka dia kufur ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini kadang-kadang anak-anak muda kalau masih semangat ngaji, kemudian salah memahami ayat ini, kemudian dia langsung memvonis kafir ya. Padahal kafirnya di situ adalah kufron duna kufrin ya. Artinya kufur secara bahasa saja, tapi tidak secara istilah ya. Tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, tidak. Dia masih muslim.
Nah, kalau yang ini kufur beneran, Pak, yang ini, ya. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengakui wajibnya sholat, ya. Tidak mengakui wajibnya sholat. Misalnya gini, Mas, misalnya ada dua orang, ya, ada dua orang. Mas, menurut kamu sholat wajib nggak? Terus dia bilang, oh enggak wajib. Enggak wajib. Nah, maka omongan nggak wajib itu kufur. Walaupun dia pernah sholat. Walaupun dia pernah sholat, tapi kalau dia berani mengatakan tidak wajib, maka dia kufur. Kufur sempurna, Pak. Kufur secara total, kufur asli. Nah, maka hati-hati lidah kita, Pak, ya. Lidah kita hati-hati, jangan sampai kita pernah mengatakan bahwa puasa nggak wajib, puasa Ramadan. Kemudian haji nggak wajib, zakat nggak wajib, sholat nggak wajib, syahadat nggak wajib. Kalau kita sampai lidah kita mengatakan begitu, maka kita kufur secara resmi. Ya. Kalau mau masuk Islam lagi harus syahadat lagi. Ya, itu namanya kufur yang asli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi, orang yang meninggalkan sholat secara total, Pak. Jadi babar blas, dia nggak pernah sholat. Sholat Idul Fitri nggak pernah, Idul Adha nggak pernah, sholat Jumat nggak pernah, sholat 5 waktu apalagi. Pokoknya nol besar. Nah, maka ini juga kufur. Orang yang babar blas nggak pernah sholat, sama sekali nggak pernah sholat, baik itu ketika jadi pengantin baru, jadi pengantin lama, baik itu ketika habis disunat, baik itu umur 30, 40, 50, pokoknya seumur hidup dari lahir sampai mati, dari akil balik sampai mati, dia nggak pernah sholat babar blas. Maghrib nggak pernah, di rumah nggak pernah, di kantor nggak pernah. Maka itu kufur total, sama dengan yang tadi, sama. Ya. Nah, alhamdulillah kan kita udah sholat semua, ya, Pak, ya, udah sholat semua. Nah, mari kita ingatkan keluarga kita. Mungkin ada sepupu, ya, mungkin ada keponakan, ada asisten rumah tangga, ART, asisten rumah tangga. Mungkin ada teman kerja yang ngakunya muslim, tapi babar belas nggak pernah sholat. Nah, maka ingatkan dia bahwa dia statusnya secara hukum adalah kufur. Ya. Tapi kalau seseorang pernah sholat, Idul Fitri pernah, Idul Adha pernah, nah itu berarti masih muslim, ya. Atau mungkin maghrib sholat, tapi isya, subuh, zuhur, asar mungkin enggak, ya. Itu masih bisa dikategorikan sebagai muslim, ya. Tapi dosa besar, bukan berarti oh enak ya masih muslim, udah kalau gitu saya maghrib aja. Enggak seperti itu. Tetap yang ditinggalkan itu tetap dosa besar, ya. Oke, ini ayatnya surat Al-Qalam ayat 43. Al-Qalam 43. Surat Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari ketika betis disingkapkan, ya. Maksudnya pada hari kiamat, ya, di padang mahsyar nanti yang tadi saya ceritakan dalam keadaan tidak berbusana tadi, Pak. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Jadi nanti di hari kiamat itu manusia dipanggil untuk bersujud, Pak. Ya. Ya, terutama orang-orang kafir. Kalau orang Islam gampang sih, suruh sujud gampang. Dan mereka
mereka dipanggil untuk bersujud. Jadi ternyata ada Pak ya, ada perintah bersujud nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Nah, ini ayatnya Al-Qalam 43. Maka mereka tidak kuasa ya. Jadi ketika disuruh sujud, ternyata tulangnya itu seperti batu Pak, tulangnya membatu, nggak bisa sujud, nggak bisa. Jadi sendi-sendinya ini, tulang-tulangnya, sendi kaki, sendi pinggul, sendi, pokoknya semua sendi-sendinya itu seperti kena semen dan mati, kayak robot itu, nggak bisa sujud, keras, nggak bisa sujud. Ya. Maka mereka tidak kuasa. Fala istati'un, ya tidak mampu, ora iso. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah dan pandangan matanya tunduk ke bawah. Ya, disuruh sujud nggak bisa sujud. Pandangan matanya ke bawah. Bismillah. Jadi di akhirat itu nggak ada yang matanya gini Pak, nggak ada. Yang matanya gini tuh nggak ada. Yang mata apalagi jelalatan gini. Apik yo, bagus yo, apik yo, nggak ada. Jadi semua dalam keadaan ketakutan dari kiamat nanti, tunduk ke bawah. Nggak berani ngangkat kepala itu nggak berani. Ya. Lagi mereka diliputi kehinaan, ya. Nggak mampu sujud, matanya ke bawah, nunduk, kemudian dalam keadaan hina, ya. Dalam keadaan hina. Nah ini mereka Pak. Insya Allah bukan kita, bukan. Ya, mereka. Ya. Dan sesungguhnya mereka dahulu waqad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia dipanggil untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Maksudnya begini, mereka dulu waktu masih jaya-jayanya, masih gagah-gagahnya, sudah pernah disuruh sujud oleh Allah. Mereka dulu waktu di dunia, tapi mereka tidak mau. AC-nya kalau boleh dikurangi satu Pak. Kalau boleh. Ya, yang belakang, ya yang belakang. Kalau yang di sini jangan. Jadi ini dalil yang menjelaskan bahwa sholat itu wajib dan yang meninggalkannya kufur, karena nanti di hari kiamat orang-orang yang dulu waktu di dunia sehat, waras, kuat, disuruh sujud, mereka nggak mau, ya. Wahum salimun itu adalah ketika mereka ada kemampuan, ya. Jadi ketika ada kesempatan, ketika ada kemampuan untuk sujud, kok nggak mau di dunia ini, ya. Nah, sehingga di akhirat ketika suruh sujud nggak bisa, semuanya tulang-tulangnya membatu, ya. Pandangan matanya tunduk dan mereka dalam keadaan hina. Nah, itulah mereka, ya. Nah, insya Allah kita tidak termasuk. Amin. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu masuk dalam golongan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang punggung mereka tetap tegak, punggungnya tetap tegak ketika kaum muslimin bersujud. Oh, kaum muslimin sujud semua Pak, sujud semua. Jadi ketika di akhirat suruh sujud, orang Islam itu sujud semua, gampang, enteng itu. Nah, mereka nggak bisa. Jadi betul-betul di akhirat itu terbelah itu. Oh, ini tetap berdiri, nggak bisa sujud. Seandainya mereka termasuk golongan kaum muslimin, misalnya mereka akan diperkenankan untuk bersujud sebagaimana yang diperkenankan kepada kaum muslimin, ya. Jadi itulah masuk golongan mereka. Nah, ini dalil yang pertama. Yaitu surat Al-Qalam ayat 43, ya, di mana di hari kiamat ketika betis tersingkap,
kemudian dipanggil untuk sujud, ternyata mereka tidak mampu bersujud, pandangannya tertunduk dalam keadaan hina. Ya, orang-orang Islam pada sujud semua. Yang kedua adalah surat Al-Muddatsir, ya, ayat 38 sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Al-Muddatsir 3846, 9 ayat ya. Artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Tiap-tiap diri, ya, termasuk saya, bertanggung jawab apa yang telah diperbuatnya. Apakah sodako, apakah nempeleng orang, ya, apakah menolong atau menceburkan ke sungai, ya. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka tanya menanya, ya. Saling tanya menanya. Gimana kawan kita? Gimana kawan kita? Bapak kamu mana? Bapak kamu mana? Saling tanya menanya, ya, tanya menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa, ya, anil mujrimin. Mujrimin ini pendosa, Pak, mendustakan hari pembalasan. Nah, jadi penghuni neraka Sakor, jadi ada neraka namanya Sakor, kan neraka ada neraka Jahanam, ada neraka Sa'ir, ada neraka Sakor, ya, ada neraka Hutomah juga ada, Hutomah. Nah, jadi itu tadi orang-orang yang ashabul yamin, golongan kanan adalah golongan orang yang beriman, ya. Bapak mungkin masih ingat Pak surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah Bapak semua hafal ya, Al-Waqiah. Di situ disebutkan tiga golongan. Golongan kanan, golongan kiri, dan golongan perintis, ya. Jadi golongan kiri ke neraka, golongan kanan dan perintis ke surga. Cuma kanan dengan perintis, surganya lebih tinggi yang perintis, ya. Perintis itu orang yang babat alas, Pak. Babat alas itu maksudnya dia yang terdepan dalam kebaikan. Misalnya di satu kampung, ya, belum ada satu orang pun yang muslim. Dia masuk, kemudian dia mulai berdakwah pelan-pelan. Mulai, ya, seperti Wali Songo dulu lah, Wali Songo, ya. Wali Songo datang ke Indonesia kan mayoritas Hindu dan bukan animisme, ya, animisme, dinamisme atau Hindu Buddha. Kemudian para ulama itu Wali Songo yang dia biasanya aktivitasnya itu dagang, Pak, ya, dagang. Di sela-sela dagangnya dia sholat. Nah, ketika itu ditanya, dan bukan animisme, ya, animisme, dinamisme atau Hindu Buddha. Kemudian para ulama itu Wali Songo yang dia biasanya aktivitasnya itu dagang, Pak, ya, dagang. Di sela-sela dagangnya dia sholat. Nah, ketika itu ditanya, Pak, habis ngapain, Pak? Habis ngapain gini-gini? Nah, diterangkan. Oh, ya, kira-kira lah bahasanya, oh, itu sholat yang diwajibkan oleh Tuhan saya. Ya, sebenarnya Tuhan saya itu ya Tuhan kamu juga, ya. Tuhan saya itu ya Tuhan kamu juga sebenarnya, ya, Allah. Ya, saya disuruh sholat, saya habis sholat.
Nah ya akhirnya diskusi obrolan akhirnya masuk Islam ya. Itu namanya golongan perintis. Golongan perintis itu yang paling depan Pak, paling depan dalam kebenaran, paling depan dalam dakwah, paling depan dalam jihad. Itu namanya perintis ya. Pelopor lah kalau dalam tentara namanya pelopor ya, pelopor. Nah golongan pelopor sama golongan kanan di surga Pak, di surga, sedangkan golongan kiri di neraka. Nah orang yang ada dalam golongan kanan ini illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun, ya di dalam surga mereka saling menanya, kawan kita mana? Enggak tahu kemana. Oh ternyata kecemplung di neraka, yuk kita cari. Ternyata di neraka sakor kan, di neraka sakor yang dari hasil obrolan tadi ya kan, nanya kemana kawan kita? Enggak tahu. Setelah ketemu, lah mas, kenapa sampai masuk sini? Kenapa? Masuk neraka sakor. Akhirnya dijawab oleh penghuni neraka sakor. Qalu lam naku minal musallin. Kami termasuk golongan orang-orang yang tidak pernah sholat. Ya, nah ini bahaya sekali Pak. Maka saya senang sekali dengan jamaah tabligh ini Pak. Jamaah tabligh ini bagus. Itu insya Allah kalau Bapak punya saudara, sepupu, paman, ponakan yang bablas kamu sholat, suruh ikut jamaah tabligh. Udah pokoknya suruh ikut aja jamaah tabligh. Insya Allah nanti pulang-pulang rajin sholat. Ya. Kadang-kadang kan dituturi, dinasihati kita kan nggak mempan kan. Entar lah lagi sibuk, entar lah lagi nanggung, lagi nyari duit. Ya. Kita ngelus dada kan. Ya Allah, susah amat ini makhluk untuk sholat ya. Suruh ikut jamaah tabligh, biar nanti di sana digembleng ya. Karena jamaah tabligh itu taklimnya pagi, sore, siang, malam itu sholat. Ya. Habis sholat baca buku, judulnya Fadilah Sholat ya. Jadi bagus jamaah tabligh itu bagus Pak. Insya Allah bagi orang-orang yang bermocorah atau orang-orang yang bandel seperti motor beat bandel, habis dinasihati mertua nggak mempan, dinasihati kita nggak bisa, dinasihati istrinya nggak bisa, dinasihati Pak Kiai, Pak Ustadz nggak bisa, pokoknya nggak bisa dinasihati. Udah suruh jalan-jalan aja. Udah kamu ikut jamaah tabligh sana, nih tak kasih uang. Ya jalan-jalan. Udah kamu jalan-jalan aja. Nih kasih uang 3 hari. Khuruj ya. Khuruj 3 hari. Insya Allah nanti mereka akan tertular kesolehan dan keikhlasan orang-orang jamaah tabligh yang sekarang sedang kumpul di Kota Baru. Saya kemarin sempat lihat jamaah dari Tual. Bapak tahu nggak Tual Pak? Tahu ya? Mana Tual Pak? Maluku Utara, udah dekat dengan Filipina. Bapak dari mana? Dari Tual. Masya Allah. Terus ketemu juga masyarakat dari Riau, dari Jambi. Banyak sekali dari Jambi Pak. Jambi, Riau banyak. Ya. Itu seluruh Indonesia Pak. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari Sulawesi Utara juga ada, Sulawesi Utara ya. Yang dulu katanya mayoritas non Islam ya, Sulawesi Utara, ternyata jamaah tabligh banyak. Nah kembali ke sini, penghuni neraka sakor ternyata lam naku minal musallin, kami dulu tidak pernah sholat. Nah di samping dia memang nggak pernah sholat, dia juga walam naku nut'imul miskin, babar blas tidak pernah berbagi, pelitnya setengah mati, sama sekali nggak pernah ngasih makan. Alhamdulillah jamaah Al-Mubarak ini ada makanan tuh. Bagus ini. Insya Allah kita semua selamat dari neraka sakor Pak. Insya Allah kita selamat ya. Ini udah nggak sholat, pelit pula, sama sekali nggak pernah ngasih makan. Tetangganya miskin, sementara dia golongan 4A, eselon 1, eselon 2, tetangganya miskin, kelaparan sampai mati, dia nggak peduli. Ditengokin.
Iya. Yang nggak ada beras dibawain beras. Iya. Jadi sekarang ada BLT kan Pak, walaupun antrinya di kantor pos malam, antri di mana? Kantor pos. Ngapain? BLT. Ya Allah. Saya kalau melihat masyarakat Indonesia sedang antri di kantor pos, Pak, saya nangis Pak. Saya nangis Pak. Ya Allah. Alangkah miskinnya bangsa ini. Alangkah miskinnya bangsa ini. Sudah merdeka 80 tahun masih antri. Astagfirullahaladzim. Sementara koruptor Pak yang mencuri nikel, mencuri tambang timah segala macam, Masya Allah. Jaraknya seperti bumi dengan langit Pak. Jadi lihat BLT itu, ngelihat BLT yang ramai di kantor pos itu, saya bukannya senang Pak, sedih. Oh berarti bangsa ini masih miskin. Ya, mudah-mudahan nantilah ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Prabowo dan Purbaya, mudah-mudahan. Amin. Ya, jadi sama dengan perkataan mertua saya Pak. Mertua saya almarhum udah meninggal. Itu paling dia nangis kalau mendengar kata-kata raskin Pak. Raskin, tahu nggak singkatannya raskin Pak? Beras untuk orang miskin. Ya Allah. Jadi bangsa ini udah merdeka masih miskin, udah merdeka padahal. Sampai-sampai berasnya dikatakan raskin. Beras untuk orang miskin. Demikian juga tabung LPG kan. Tabung ini hanya untuk orang miskin. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi itu sudah nggak mau sholat, walam nakunu nut'imul miskin, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, sama sekali nggak mau berbagi. Ya, tidak mau berbagi, pelit banget. Ya, sedekah berbagi, apalagi zakat boro-boro zakat gede loh Pak. Zakat itu gede. Kalau Bapak kekayaannya 100 juta, maka 2,5%-nya berapa itu Pak? 2,5 juta kan? Nah, mengeluarkan 2,5 juta itu mikir, sayang ya, sayang. 2,5 juta ini bisa untuk ditabung 3 kali, dapat motor 1, motor bekas, motor second. Nggak jadilah, ditarik lagi. Itu yang penghasilannya 100 juta. Sekarang kalau yang penghasilannya miliaran kayak menteri, kayak BUMN, berapa Pak zakat itu? Itu gede Pak. Ya. Di boro-boro mau bayar zakat. Ngasih gorengan aja nggak mau. Ya, ngasih gorengan, ngasih nasi uduk ya. Jadi pertama tidak sholat, yang kedua tidak mau berbagi, pelit babar belas, yang ketiga wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Mereka itu sering kumpul kongko-kongko membicarakan yang batil. Jadi mereka itu yang penghuni neraka sakor itu sering kumpul Pak, sering kongko-kongko kumpul. Tapi yang diobrolkan itu batil semua. Ya, ngobrol bagaimana kita cari cewek cantik, ya, bagaimana kita nggarong, ya, masukin rumah orang kaya, bagaimana caranya buka kuncinya, buka gerbangnya, bagaimana cara gergaji yang cepat. Pokoknya kumpul, tapi yang dibicarakan tuh yang batil-batil, cara menggarong, cara berzina, cara merayu cewek, kemudian cara membunuh orang supaya nggak ketahuan, macam-macam. Jadi sering ngobrol, tapi obrolannya batil, ya. Termasuk bagaimana cara mencuri uang negara, termasuk gimana nih caranya supaya kita bisa tetap berkuasa. Kalau perlu jangan 3 periode, tapi sampai tidak terbatas. Nah, kemudian kekayaannya kita rampas semua, mulai dari nikel, timah, kalau perlu bikin bandara khusus, namanya bandara VIP di Morowali, ya. Ya. Alhamdulillah, Menteri Pertahanan bagus. Tidak boleh ada republik dalam republik, ya.
kata Menteri Pertahanan kan, Bapak Jenderal Syafri. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Masa bandara yang semewah itu nggak ada petugas, Pak? Nggak ada petugas. Petugas TNI itu nggak ada. Ya. Harusnya kan ada AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Harusnya ada, harus. Semua bandara itu pasti ada AURI, Pak. Ada. Angkatan Udara Republik Indonesia. Nah, yang Morowali itu nggak ada. Kan aneh, ya. Kok bisa loh barang segede itu baru ketahuan sekarang ya? Bandara itu kan gede sih, Pak. Gede. Kalau jarum pentul mungkin ya, jarum pentul kan kecil jarum. Atau paku payung kan kecil. Nggak mungkin nggak ketahuan itu oke. Tapi bandara yang gede gitu kok sampai nggak ketahuan, baru ketahuan sekarang. Kan aneh, Pak, ya. Masya Allah. Nah, jadi kembali ke sini, orang yang masuk neraka sakor, orang yang tidak sholat. Yang kedua, orang yang tidak mau berbagi, babar belas gak mau berbagi. Biar lu mati-matilah. Lu gue, mati-matilah. Yang ketiga, orang ini sering kumpul-kumpul, tapi yang dibicarakan yang buruk. Bagaimana menguras kekayaan negara, bagaimana bermain seks sepuas-puasnya, bagaimana membunuh orang yang tidak kita sukai, pokoknya yang enggak kita sukai sikat. Nah, itu. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kami termasuk yang tidak percaya dengan hari kiamat. Apa kiamat itu? Ya enggak ada lah kiamat. Kita mati ya sudahlah, jadi bangkai busuk bersama tanah, selesai. Gak ada lagi tuh kiamat, hidup lagi itu nggak ada itu. Nah, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, ya. Yaumiddin itu hari pembalasan. Maliki yaumiddin, ya kan? Dengan demikian, orang yang meninggalkan sholat termasuk orang-orang yang berbuat dosa dan masuk ke dalam neraka sakor. Allah Ta'ala sendiri juga berfirman dalam surat Al-Qamar 48. Jadi yang masuk neraka sakor itu adalah orang yang tidak sholat. Baik tidak sholatnya hanya satu, baik tidak sholatnya hanya dua, maupun tiga, maupun empat, maupun semuanya. Ya. Nah, maka kita ingatkan istri kita, anak kita, keponakan kita, sepupu kita ingatkan jangan sampai nggak sholat. Ya. Karena satu kali sholat ditinggal, maka hukumannya neraka sakor. Ya. Kecuali kalau dia mau tobat, ya, mau tobat. Jadi neraka sakor di sini untuk orang yang meninggalkan sholat. Tidak disebutkan meninggalkan sholatnya itu 5, apa 3, apa 2, apa 1, tidak disebutkan. Ya. Allah Ta'ala sendiri juga berfirman dalam surat Al-Qamar 48, surat Qamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhim dzuqu massa saqar. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, ya, mujrimin, orang pendosa, para pendosa berada dalam kesesatan di dunia. Ya. Jadi para pendosa itu di dunianya dalam kesesatan dan di dalam neraka. Jadi di dunianya sesat, di akhiratnya neraka. Itu orang-orang yang mujrim, ya, mujrim itu pendosa. Jadi pendosa itu dari bangun tidur itu udah merencanakan dosa, Pak. Dari bangun tidur. Kalau kita kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kita kan baca doa bangun tidur kan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati sementara dan kami akan dikumpulkan. Ya. Tapi kalau para pendosa dari bangun tidur, semalam lupa loh mau ngambil barang itu. Kalau gitu pagi-pagi aja lah, mau masih gelap. Nah, jadi bangun pagi itu sudah merencanakan kejahatan. Bangun pagi, itulah namanya mujrim. Ya. Habis makan sambil ngobrol-ngobrol di warung kopi, di kafe, merencanakan kejahatan. Ya. Di mobil ramai-ramai, satu mobil penuh, merencanakan kejahatan. Rapat di dalam mobil. Rapatnya dalam mobil.
ya. Di dalam mobil merencanakan kejahatan, makan minum di kafe, di restoran merencanakan kejahatan, bangun tidur merencanakan kejahatan. Itulah namanya mujrim, ya. Nauzubillah min dzalik. Innal mujrimina fi dhalali was-su'ur. Sesungguhnya para mujrim, para pendosa itu fi dhalalin. Dhalalin itu berarti sesat. Jadi ketika di dunia hidupnya sesat, ya. Dia jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk. Was-su'ur, su'ur itu berarti sa'ir, ya, nama neraka, ya, neraka sa'ir, ya. Dan dia di dunianya sesat, di akhiratnya masuk neraka. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka, diseret, ya. Bukan monggo masuk neraka, bukan dipersilakan, ya. Bukan monggo Mas mlebet neraka, ya. Bukan dipersilakan tapi diseret, ya. Ya persis seperti zaman PKI dulu lah, para jenderal itu sebelum masuk ke lubang buaya kan Pak. Bapak pernah nonton film G30S PKI belum Pak? Udah ya? Itu kan jenderal-jenderal yang 7 itu kan diseret itu kan. Syarat? Hah? Nyeret-nyeretnya itu siapa? Nggak tahu. Kalau di dunia kan manusia. Iya. Kalau di sana Oh, malaikat dong, malaikat. Diseret. Ya. Diseret ya. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Mukanya Pak. Jadi muka itu seret, ya. Jadi kepala itu gludang gitu ya. Diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, dzuqu massa saqar. Rasakan sentuhan api neraka. Rasakan sentuhan api neraka. Baru sentuhan aja Pak. Belum dibakar belum, sentuhan aja. Ya. Itu udah kosong semua, baru sentuhan aja, baru sentuhan. Apalagi kalau sudah kena cilatan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Itu mujrim, ya, mujrim. Jadi mujrim di dalam ayat surat Al-Qamar 48 itu sama dengan dalam surat Al-Muddatsir, ya. Anil mujrimin. Kalau dalam surat Muddatsir bunyinya fi jannati yatasaaluna anil mujrimin, ya. Jadi penduduk surga nanti akan membicarakan orang-orang yang mujrim. Kawan kita mana yang dulu suka mabuk-mabuk? Iya ya. Ada nggak ya di surga? Nggak ada. Ada di neraka. Gitu ya. Nah, yang nggak mau tobat, tapi kalau sudah tobat ya insya Allah. Maka saya himbau kepada para mujrim, mari Pak bertobat, ya, mau dimanapun Anda berada, untuk bisa bertobat kepada Allah supaya tidak masuk dalam api neraka. Nah rasa-rasanya sudah cukup 2 ayat saja ini. Insya Allah kita sambung lain kesempatan tentang bahaya tidak sholat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan petunjuk hidayah. Apalagi di sini Pak RT-nya sangat sikap dalam pengajian-pengajian dan dalam jamaah tabligh, ya. Ya sekali waktu ikut 3 hari gak apa-apa, ya. 3 hari ikut, bagaimana rasanya khuruj, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada langsung kita tutup. caranya biar nggak masuk neraka. Caranya taat kepada Allah. Terus cara tobatnya. Cara tobatnya pertama berwudu, sholat 2 rakaat, sholat taubat ya. Berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian habis itu mohon ampun pada Allah. Maka kemudian dilanjutkan dengan beramal soleh, ya. Kemudian penyesalan. Jadi tobat yang diterima itu ada penyesalan. Jadi pertama pengakuan dulu, pengakuan bahwa ini salah. Ini yang saya lakukan salah, kotor, busuk. Pertama pengakuan dulu, pengakuan. Setelah pengakuan menyesal. Ya Allah, kenapa saya melakukan ini? Ya Allah, kenapa? Ya Allah. Nah, ada penyesalan. Kalau nggak ada penyesalan, nggak bisa. Tobat nggak bisa diterima.
Jadi pertama pengakuan bahwa ini adalah busuk, kotor. Yang kedua menyesal. Yang ketiga setelah sholat taubat. Sholat taubat, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi, berjanji kepada Allah, ya Allah saya kapok, nggak mau mengulangi lagi. Nah kemudian setelah itu kita timpa, kita tutup, kita kubur dengan amal soleh, Pak. Jadi ibaratnya dosa itu kucing mati lah ya, ibaratnya dosa itu kucing mati, kita kubur. Nah alat penguburnya itu apa? Amal soleh. Kita berbanyak sedekah, berbanyak ngaji, berbanyak sholat sunnah, ya. Kemudian sering kumpul dengan para ulama. Nah itu dalam rangka untuk mengubur. Nah berarti yang buruk udah ketutup, udah hilang, ya. Jadi begitu Pak. Jadi caranya pertama mengakui bahwa ini adalah dosa. Kemudian yang kedua adalah menyesal, harus ada penyesalan. Yang ketiga sholat tobat. Kemudian yang terakhir mengiringinya dengan amal soleh, ya, dan berjanji kepada Allah tidak mengulangi lagi, ya. Jadi kalau hanya sekedar Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hanya sekedar itu belum. Kalau hanya sekedar, karena para koruptor, para pezina, para pemabuk juga bisa beristighfar. Ketika dia ketemu minuman keras, mulai dari vodka, Jenever, topi miring, topi lurus, ya. Dia waktu melihat minuman keras yang dari Soviet, dari Rusia, dia astagfirullahaladzim. Dia bisa istighfar. Istighfar itu gampang. Orang jahat pun bisa. Astagfirullahaladzim. Kayaknya saya perlu nyoba nih. Wah. Iya, sama dengan seorang pelacur juga begitu kan. Seorang pelacur masuk kamar pelacur, astagfirullahaladzim. Nah, terus melakukan, ya. Jadi bukan itu yang diharapkan, tapi betul-betul memandang bahwa ini adalah busuk, kotor, kemudian menyesal, menangis, kemudian sholat taubat, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan langsung dikubur Pak, dikubur dengan amal soleh. Amal soleh apa saja? Untuk sebagai penebus Pak, misalnya saya dulu jadi penjahat, nah sekarang saya akan menebus dosa-dosa masa lalu saya akan dakwah ikut jamaah tabligh 40 hari, misalnya begitu, pokoknya 40 hari saya ikut jamaah tabligh, saya mau dakwah, mau datangi rumah-rumah, misalnya begitu. Atau misalnya untuk menebus kesalahan saya mau jihad di Palestina, misalnya gitu. Ini sekitar contoh, bukan saya nyuruh Bapak ke Palestina, bukan. Atau misalnya untuk menebus kesalahan saya akan berbakti untuk mengurus masjid. Pokoknya masjid saya urus betul-betul, mulai dari karpetnya, lampunya, airnya. Jangan sampai masjid karpetnya semut, ya. Saya pernah Pak sujud di karpet itu banyak semut itu. Semutnya masuk ke sini. Ya, jangan sampai karpet banyak semut, jangan sampai lampu mati, jangan sampai kerannya habis, air keran. Nah, misalnya itu contoh amal soleh untuk menebus, ya. Harus ada itu. Jadi jangan astagfirullah. Itu nggak mempan. Dengan astagfirullah itu Pak ya. Hah? Nggak cukup. Nggak cukup. Kalau kita habis nampar orang itu harus diadakan ya. Ya, kalau dosa hablum minanas, kan dosa ada dua Pak ya. Hablum minallah, seperti meninggalkan sholat tuh, hablum minallah. Yang habis nampar orang, ya kita minta maaf. Dia minta maaf. Sampai dia mengatakan, oke, udah saya halalkan. Kalau sudah minta maaf. Nah, ini sebentar Pak, ini pertanyaan ini bagus ya. Ada perdebatan antara sahabat Bilal dengan Abu Dzar, perdebatan. Nah, saking sengitnya perdebatan itu, akhirnya Abu Dzar bilang gini, Bilal, istilahnya kalau bahasa kita ya, dasar anaknya mama item, nah gitu. Dasar anaknya emak item. Jadi yang diejek itu emaknya, ibunya. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya dibilangin Abu Dzar dasar anaknya emak item. Akhirnya Rasulullah panggil Abu Dzar. Abu Dzar, sini. Kamu menghina ibunya ya.
pada dirimu masih ada sifat-sifat jahiliyah, kata Rasulullah. Akhirnya Abu Dzar nangis. Abu Dzar habis dimarahin sama Rasulullah karena masih memiliki sifat-sifat jahiliyah, menghina yang kulit hitam itu, kulit hitam dihina. Akhirnya Abu Dzar nangis, kemudian Abu Dzar meletakkan pipinya ke tanah ini. Pipinya ke tanah ini. Kemudian bilang sama Bilal, "Hei Bilal, tolong, saya tidak mau bangun sebelum kau injak pipi saya pakai kaki kamu. Tolong injak pipi saya," kata Abu Dzar. Kemudian Bilal nangis. Nangis. Akhirnya Bilal gak tega, masa pipi diinjak kan. Akhirnya Abu Dzar dirangkul, suruh berdiri, dipeluk. Ya, mereka saling menangis. Ya. Begitu Pak para sahabat dahulu. Ya. Jadi kesalahan sesama kita harus segera diberi kehalalan gitu ya. Dan kalau bisa minta sanksi. Ya. Ustadz, dulu saya pernah menggunjing Ustadz. Saya pernah ngerasani, pernah menggibah Ustadz. Tolong Ustadz, saya beri hukuman. Kalau perlu begitu. Kalau dia bilang, ya udah hukumannya kamu ngasih beras 10 kilo, ya udah bawa beras 10 kilo. Umpama itu ya. Umpama ya, kamu ngasih beras 10 kilo, bagikan ke yatim piatu. Ya, atau hukumannya kamu lari keliling Berumdam 5 kali. Ya. Lari. Iya. Jadi terserah kita mau nggak menghukum dia, karena dia sudah siap dihukum. Saya siap dihukum. Saya telah menggibah Anda ya Ustadz. Saya pernah membicarakan keburukan Anda ya Ustadz. Tolong saya dihukum. Kalau dia bilang enggak usah dihukum. Udah saya maafkan. Nah kalau begitu ya bagus. Tapi kalau mau dihukum ya nggak apa-apa. Yang penting yang salah itu siap dihukum itu loh. Nah siap menerima sanksi. Ya dengan keikhlasan Pak. Seperti tadi Abu Dzar yang pipinya tempel di sini. Jadi minta dibalas, minta dihukum, tapi dengan kesadaran dulu Pak, dengan kesadaran ya. Bukan Bilalnya yang bilang lu akan gua injak pipinya, enggak ya. Tapi justru malah Bilal menangis kemudian merangkul ya. Tapi nggak perlu ke orang tua juga. Nggak usah. Karena orang yang disebut yang dijelek. Nggak usah. Karena sebenarnya maksud penghinaan itu sebenarnya tertuju ke anaknya ya. Artinya Bilal, lo ini turunan orang-orang hitam, maksudnya gitu. Lo ini turunan orang-orang hitam. Ya, memang orang Afrika kan hitam semua kulitnya Pak. Ya, sebagian besar. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.